Memang sudah ketahuan nama-nama yang waktu Jokowi mau mencalonkan gubernur membantu membuat dokumen-dokumen ke pasar pramuka. Siapakah itu? Tunggu aja persidangan. Jadi gimana Pak Roy? Ya. Pertanyaan yang di benak seluruh masyarakat Indonesia saat ini, RJ atau P21 atau SP3? Monggo. Jawabannya Jokowi masuk penjara. Baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biar seru. Karena tadi belum ada yang pantun, maka saya akan coba buat pantun dikit-dikit. Pergi ke pasar membeli jamu. Jangan lupa membeli serai. Mak-mak RM selalu bersatu. Berjuang demi rakyat melawan Jokowi. Masih ada 3 bait. Ada 3 bait. Lanjut. Burung merpati terbang ke taman. Hinggap sebentar di pohon kenari. RM hadir membawa harapan. Dipimpin oleh Mbak Menu Wulandari. Minum kopi di tepi kali. Ngapain juga minum kopi? Bau lah. Bukan di kedainya Pak Kasmujo. Iya. Pinggir kali. Duduk santai sambil bercerita. Ya. Bersama ARM kita berani. Ijazah Jokowi jelas palsu faktanya. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih ya atas undangannya, dan karena ini masih benar tadi kata Pak Jenderal Sunarko, masih di bulan Syawal, di momen Lebaran, ya izinkanlah saya atas nama pribadi juga dan atas nama teman-teman semua yang juga berjuang dan kita sama-sama bersamai, mari kita saling memaafkan ya, terutama dari saya mohon maaf lahir dan batin kalau ada salah kata, salah ucap, salah tindakan yang selama ini mungkin kurang berkenan, terlalu cengengesan kalau di TV ya. Tapi itulah salah satu cara melawan termul itu, tertawakan saja dia. Ya. Iya, gitu. Tertawakan dia selama kita masih tertawa, tidak dilarang ya. Nah, yang jelas juga kalau kemarin ini saya gunakan juga untuk memberikan jawaban ya terhadap kelakuan salah satu termul. Jelas-jelas terima ucapan lebaran, yang ucapan lebarannya yang katanya dari Dokter Tifa, katanya ya, tapi tulisannya Selamat Hari Raya Idul Fitri. Idul. Terus orang yang terima ini itu kan nomornya tadinya masih 0812 sekian tiba-tiba langsung bilang di handphone saya langsung namanya automatically, ya bilang gitu. Automatically menjadi Dokter Tifa. Kita beli mahal ponselnya kalau gitu ya, yang bisa secara otomatis nge-save nomor itu dengan nama orang. Itu jelas bohong lagi-lagi. Andi Aswan lagi-lagi bohong. Ya, udah bohong soal scan ijazah, kemarin bohong soal WA ini. Ini jelas WA yang dibuat oleh orang lain sebelum disampaikan kepada Pak Arkadili, sudah cerita-cerita di kanalnya. Nah itu kan sama aja dengan dia mempublikasikan, saya terima WA dari Dokter Tifa. Padahal belum dikonfirmasi kalau itu Dokter Tifa. Jadi kan konyol banget orang ini. Berarti Dokter Tifa palsu Pak ya? Palsu. Iya, mereka jangan kalau teman-teman cek di Get Contact ya. Get Contact itu adalah untuk ngecek siapa. Itu yang menarik, muncul nama AA juga sekarang, yaitu Ade Armando. Ya. Perkara itu benar apa enggak, tanya Get Contact ya. Nah, tapi Ade Armando tidak ada klarifikasi ya? Nggak ada. Nggak komplain, nggak klarifikasi. Jadi ya nggak tahu. Nah, saya ingin menambahkan apa yang disampaikan Pak Jenderal Sunarko tadi. Kalau teman-teman pengen dengar lebih detail penjelasan soal citizen lawsuit yang diajukan oleh para purnawirawan, 9 jenderal dan 6 kolonel dan kemudian dengan masyarakat sipil lainnya, nanti malam silakan simak penjelasan Pak Dwi, Pak Mas Tefri sama saya di Head to Head CNN. Jadi malam 8:30 ada di Head to Head CNN.
sayangnya lawannya juga termul, sayangnya lagi-lagi termul. Siapa, Tapi- Pak? Ya siapa lagi kalau bukan mereka itu gitu loh. Tapi ya udah nggak apa-apa. Satu lagi yang jelas namanya Lecu. Lecu. Salah satu dari Lecu. berapa puluh orang itu ya? Ya, ada benar. Terus ada hal yang menggembirakan, biar ada isinya ya, biar ada kontennya. Teman-teman. Pagi-pagi saya membersamai teman-teman dari Bon Jovi bongkar ijazah Jokowi itu di KPU untuk alhamdulillah. Kalau Pak Dr. Bonatua hanya mendapatkan legalisasi atau kopi ijazahnya, teman-teman Bon Jovi tadi pagi mendapatkan 40 berkas. 40 berkas itu termasuk syarat-syarat ijazah ini. Nah, 40 itu termasuk misalnya berkas pendaftarannya, berkas kesehatan, berkas kemudian pendaftarannya di KPU untuk ijazah saya untuk terutama pendaftaran Presiden Jokowi di tahun 2014 dan 2015. Tapi yang menarik tidak ada ijazah SMA-nya. Padahal ijazah SMA itu penting sebagai syarat. Tadi kita debat di KPU, ya, dan lagi diajukan untuk kita minta lagi ijazah SMA-nya. Padahal itu harus ya, Pak? Harus. Waktu Pak Roy nyalek, Harus. dikasih nggak ijazah SMA? Pak Roy kasih? Tetap kasih karena syarat itu minimal ijazah SMA, baru ada nanti ijazah tertingginya apa. Nggak bisa orang dapat ijazah tertinggi kalau nggak lewat SMA. Makanya kalau ada buku yang tadinya menuliskan Wapres tidak punya Ijazah SMA. apa, itu bukunya betul. Gibran Endgame Iya, bukunya betul. dan gagal ditarik oleh Rismon. Nggak bisa ditarik. Gimana? Tadi ada wartawan juga tanya. Mau ditarik tapi gagal. Tadi teman Kompas tadi juga tanya, Pak, kalau soalnya kalau bukunya ditarik gimana? Gimana bisa narik buku ya? Buku itu milik bertiga. Nggak mungkin ada satu orang bisa narik bukunya sendiri, nggak bisa. Ya, gitu. Dan bukunya itu, kalau ada yang cerita, saya 400 halaman. Iya, 198 halamannya isinya tabel. Tabel dan rumus itu harusnya masuk di appendix, bukan di batang tubuh buku. Ngitung buku dari babnya, dari bab, jangan dari halamannya. Ya, kalau dari babnya kita panjang-panjangkan ya bisa banyak. Jadi sekali lagi, ini kemenangan kita, kemenangan rakyat ya terhadap salinan ijazah ini, dan ini akan membuat kita semakin menemukan bahwa ijazah ini pun ada keanehan kalau teman-teman lihat. Ya, jelas betul. Capnya sama-sama ukurannya, tapi ukuran ijazahnya beda. Mana ada ijazah ukuran yang satu 4 persegi panjang, yang satu busur sangkar. Nggak ada ijazah itu yang 4 persegi panjang. Kalau dia besar, A3 dikecilkan, ya tetap 4 persegi panjang. Jadinya nggak kemudian jadi busur sangkar. Ya, jelas itu. Nah, yang kedua, yang ini penting juga saya sampaikan. Kita di bulan Syawal ini, alhamdulillah, kita haturkan puji syukur juga kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat upaya kita juga, teman-teman semua. Ya, sebuah kanal yang kemarin kita protes karena isinya hoax, betul ini, namanya dibikin channel ini. Hari ini sudah tidak hanya di take down, tapi sudah dimatikan oleh YouTube. Caranya gampang. Teman-teman kalau tidak setuju gini, lakukan proses namanya strike. Strike itu apa? Kita melakukan ada proses flagging, ada strike. Itu aja kita protes terhadap channel itu, ya. YouTube tidak serta-merta menutup. Dia akan ngecek juga, benar nggak ini laporan itu. Jadi fair. Dan ternyata ini ditutup. Sudah, padahal followernya sudah 587.000. Tapi follower asli nggak? Nah, nggak tahu, yang penting itu followernya sudah segitu. 2019. Dan ini luar biasa ya, luar biasa karena channel ini sudah ada semenjak tahun 2019 dan banyak sekali isinya hoax ya, termasuk hoax yang menyangkut nama Pak Yusuf Kalla, Mas Ahaye, Mbak Puan, Prof Mahfud, Imam Besar Habib Rizik, kemudian juga nama-nama lain. Dan itu katanya suara dari Rismon. Saya bilang hati-hati, palsu. Jangankan Rismon. Ya. Nah, ini namanya Mbak Adisti Larasati. Ini penyiar Kompas. Ini pun di-AI-kan sekarang.
Jadi seolah-olah dia baca berita tentang obrolan Jokowi yang bocor. Kemudian ini juga penyiar Kompas namanya Mbak Cindy. Rekaman Jokowi bocor. Ini palsu semua. Jadi hati-hati sekarang. Tolong terutama untuk keluarga kita, jangan langsung percaya kalau ada berita-berita yang meskipun itu menggunakan wajah-wajah, ini jahat banget. Sudah menggunakan wajah-wajah penyiar televisi asli, tapi suaranya dan mimiknya dibikin palsu. Itu ada teknologi AI dengan program namanya deepfake atau reface. Jadi keluar itu. Termasuk juga ini. Nah, ini pun juga palsu. Karena dia menyebutkan Rismon sebut Yusuf Kalla terlibat kasus ijazah Pak Jokowi. Mulutnya Rismon ngomong, tapi itu palsu, bukan Rismon. Kalau yang waktu Rismon bilang saya mencabut, itu memang suara dia. Lah itulah dimasukkan ke computer generated AI, dikasihkan kata-katanya, berubah menjadi suaranya Rismon seolah-olah nyebut Yusuf Kalla. Jadi hati-hati banget ya. Ini juga tampilkan juga Mbak Adisti ada juga di sini. Jadi dengan segala hormat kepada Mbak Adisti dan juga Mbak Cindy, jangan khawatir, jangan takut. Kita insya Allah masyarakat cerdas untuk membongkar ini semua. Tidak percaya. Jangan percaya dengan hal semacam itu. Nah, jadi sekali lagi teman-teman semua, saya secara terenyuh juga ya mengaturkan apresiasi yang sangat tinggi terhadap mak-mak semuanya dari ARM. Hidup bawah semua. Termasuk mak-mak juga dari aksi ya, yang juga ikut mempersatukan, termasuk teman-teman semua yang seperjuangan, senior termasuk Pak Narko dan kemarin jenderal-jenderal yang ada. Senior saya kayak Pak ya ada Pak Marwan ya, kemudian ada Pak Mursalim, kemudian ada ya ini sahabat saya calon tersangka. Calon mulu Pak. Calon. Digantung mulu nasibnya. Lawyer kita yang luar biasa Mas Gafur ya. Ya, terlambat. Ya. Iya juga Om Jack. Yang juga Jack beneran ya. Jack ketoyan. Satu kata ya. Kita tetap terus berjuang dan insya Allah ya Tuhan bersama kita dan tentu saja Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita. Amin. Saya tutup dengan satu bait pantun, satu bait aja ya. Pak Presiden Prabowo jangan omon-omon. Nah, banyak harapan bersama rakyat. Jangan tiru apa yang dilakukan Rismon. ARM tetap berjuang bersama rakyat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.